Halo, saya Shelter Finance Menyuntak dari kelas 11-2. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran kimia. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 pokok utama. Yang pertama, itu ada bilangan kuantum. Yang kedua, penentuan golongan dan periode pada atom. Yang ketiga, ada teori hibridisasi. Selain itu, saya juga akan memberikan beberapa contoh soal. Selamat menonton! Oke, kita mulai penjelasan mengenai materi atom dan molekul. Pertama, kita akan membahas diagram orbital. Diagram orbital adalah diagram yang menggambarkan bagaimana elektron-elektron dalam suatu atom terdistribusi pada berbagai tingkat energi atau kulit. Setiap garis horizontal pada diagram mewakili satu orbital, tempat elektron dapat berada. Huruf SPDV menunjukkan bentuk orbital, sedangkan angka di depannya menunjukkan tingkat energi. Nah, ini adalah gambar diagram orbital yang menjadi urutan dalam konfigurasi atom pada mekanika kuantum. Nah, selanjutnya ada bilangan kuantum. Yang pertama ada bilangan utama yang dilambangkan oleh huruf N. Dia menyatakan tingkat energi orbital atau nomor kulit, di mana N sendiri adalah bilangan bulat seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan azimut yang dilambangkan oleh huruf L. Dia menyatakan jenis orbital atau subkulit, di mana subkulit S memiliki nilai azimut 0, subkulit P memiliki nilai azimut 1, subkulit D memiliki nilai azimut 2, dan subkulit F memiliki nilai azimut 3. Lalu ketiga ada magnetik dengan lambang M. Dia menyatakan orientasi atau bentuk orbital. Nilainya bergantung pada nilai subkulit dari min sampai plus 1. Nah, ini adalah tabelnya, di mana orbital S memiliki nilai 0, sehingga jumlah orbitalnya 1. Orbital P memiliki nilai min 1, 0, dan plus 1, sehingga jumlah orbitalnya ada 3. Yang ketiga ada orbital D, dia memiliki nilai dari min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2, sehingga jumlah orbitalnya ada 5. Yang terakhir di orbital F, dia memiliki nilai min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3, sehingga ia memiliki jumlah orbital 7. Nah, ini adalah jumlah orbital subkulit S, ini orbital subkulit P. Lalu ini adalah orbital subkulit D, dan selanjutnya adalah orbital subkulit F. Nah, yang terakhir ada spin dengan lambang S. Dia menyatakan arah perputaran elektron di dalam orbital. Jika arahnya ke atas, dia akan memiliki nilai setengah. Namun jika arahnya ke bawah, dia akan memiliki nilai min setengah. Lalu ada penentuan golongan. Jika dia berhenti di subkulit S, dia adalah golongan A. Nah, nomor golongannya itu ditentukan oleh jumlah elektron yang ada di subkulit S tersebut. Lalu jika dia berhenti di subkulit P, maka dia adalah golongan A. Dan nomor golongannya itu ditentukan oleh elektron valensi subkulit P ditambah dengan elektron valensi dari subkulit S yang terdekat. Jika dia berhenti di subkulit D, maka dia adalah golongan B dengan nomor golongannya ditentukan oleh elektron valensi di subkulit D ditambah dengan elektron pada subkulit S yang terdekat. Lalu ada penentuan periode yang ditentukan oleh bilangan utama terbesar dalam konfigurasi. Nah, dalam penentuan golongan ini ada beberapa catatan untuk golongan B. Jika elektron valensinya 9 dan 10, dia adalah golongan 8B. Jika elektron valensinya adalah 11, maka dia akan kembali ke golongan 1B. Jika elektron valensinya 12, maka dia akan kembali ke golongan 2B. Nah, ini ada contohnya, 3S2. Nah, kalau dia 3S2 berarti bilangan utamanya adalah 3. Bilangan azimutnya 0 karena dia subkulit S. Magnetiknya juga 0 karena orbital S itu hanya 1, yaitu 0. Dan spinnya bernilai min setengah karena arahnya ke bawah.
Nah, selanjutnya ada penentuan golongan dan periode. Dia adalah golongan 2A gara-gara elektron valensinya adalah 2 dan dia berhenti di subkulit S. Dan periodenya 3 karena 3 adalah bilangan utama yang terbesar dalam konfigurasinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soal pertama dari atom S atau sulfur dengan nomor atom 16. Tapi untuk mencari bilangan kuantum, golongan, dan periode, kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Nah, ini adalah konfigurasi dari atom sulfur. Kita akan menjadikan 3P4 sebagai acuan untuk mencari bilangan kuantum, golongan, dan periodenya. Berdasarkan konfigurasi ini, kita tahu bahwa bilangan utamanya adalah 3 karena dia berhenti di 3P4. Lalu bilangan azimutnya 1 karena dia ada di subkulit P, dan magnetiknya memiliki orbital 3 karena dia adalah orbital dari subkulit P. Nah, karena elektron valensi di subkulit P ini ada 4, jadi kita harus urutin elektron ini ke dalam orbital. Yang pertama dari -1, 0, 1, dan yang terakhir kembali ke -1 namun arahnya ke bawah. Sehingga dia memiliki nilai -1 karena dia berhenti di orbital -1. Nah, untuk spinnya, karena dia ke arah bawah, maka nilainya adalah -1/2. Nah, kita akan nentuin golongan dan periode. Dari konfigurasi ini kita bisa tahu bahwa golongannya adalah 5A karena dia berhenti di subkulit P dan jumlah elektron subkulit P dan subkulit S terdekatnya adalah 6. Jadi dia ada di golongan 6A. Nah, kenapa ada di periode 3? Karena bilangan utama dalam konfigurasi tersebut yang paling tinggi itu paling besar adalah angka 3. Jadi dia adalah periode 3. Ini adalah pembuktian dari hasil mencari golongan dan periode kita tadi. Nah, dia ada di golongan 6A dan di periode 3. Benar. Oke, selanjutnya contoh soal kedua yaitu atom SC atau skandium dengan nomor atom 21. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi, dan ini adalah konfigurasi dari atom skandium. Kita akan menggunakan 3D1 sebagai acuan untuk mencari bilangan kuantum, golongan, dan periodenya. Dari konfigurasi tersebut, kita bisa tahu bahwa bilangan utamanya adalah 3, bilangan azimutnya adalah 2 karena dia berhenti di subkulit D. Nah, dari konfigurasi ini juga kita tahu bahwa orbitalnya adalah 5 yang dimulai dari nilai -2 sampai 2 karena dia adalah subkulit D. Nah, karena dia elektronnya cuma 1, jadi elektronnya cuma ada di -2. Karena dia berhenti di -2, maka nilai magnetiknya adalah -2. Nah, untuk spinnya, karena dia mengarah ke atas, maka nilai spinnya adalah setengah atau 1/2. Nah, untuk golongannya, dia ada di golongan 3B karena jumlah dari elektron pada subkulit D dan subkulit S terdekatnya adalah 3, dan dia berhenti di subkulit D, di mana jika berhenti di subkulit D, dia adalah golongan B. Nah, dia periode 4 karena bilangan kuantum utama terbesar dalam konfigurasi ini adalah 4. Kita akan buktiin di tabel sistem periodik. Nah, ini dia tabel sistem periodik unsurnya. Kita akan buktiin atom skandium. Nah, ini dia atom skandium, dia ada di periode 4 dan ada di golongan 3B. Benar kan?
Selanjutnya kita masuk ke materi hibridisasi. Nah, teori hibridisasi adalah teori yang mengacu pada proses hibridisasi, yaitu proses penggabungan orbital-orbital asli dengan tingkat energi yang berbeda menjadi orbital-orbital baru dengan tingkat energi yang sama. Nah, dalam teori hibridisasi ini ada 5 bentuk molekul, yaitu linear, trigonal planar, tetahedral, segitiga bipiramida, dan oktahedral, di mana masing-masing bentuk ini memiliki rumusnya masing-masing seperti pada gambar. Oke, kita masuk ke contoh soal hibridisasi. Nah, contohnya itu ada hibridisasi dari molekul CH4. Yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan atom pusat dari molekul CH4 ini. Nah, atom pusatnya adalah C karena C ini memiliki jumlah yang lebih sedikit dibanding atom H, di mana atom C cuma punya 1 dan atom H punya 4. Nah, selanjutnya kita konfigurasi atom pusatnya yaitu atom C. Setelah kita konfigurasi, kita ketemu bahwa subkulitnya ada subkulit P dan subkulit S. Jadi orbitalnya ada orbital S dan orbital P, di mana orbital S itu ada 1 kotak dan orbital P-nya punya 3 kotak. Nah, jumlah elektron di subkulit P dan subkulit S itu ada 4, jadi kita masukin ke 4 elektronnya itu ke dalam orbital, di mana di subkulit S itu ada 2 elektron, jadi dalam orbital S ada 2 elektron, dan di subkulit P juga ada 2 elektron, sehingga dalam orbital P ada 2 elektron. Nah, ini disebut sebagai keadaan dasar, belum tereksitasi. Nah, supaya atom C ini bisa berikatan dengan atom H, maka atom C harus menyediakan 4 elektron tunggal. Caranya adalah dengan melakukan promosi dari elektron yang ada di orbital S ke orbital P. Nah, sehingga hasilnya adalah setiap kotak memiliki 1 elektron. Nah, ini disebut sebagai keadaan tereksitasi karena atom C sudah memiliki 4 elektron tunggal. Kalau sudah punya 4 elektron tunggal, berarti kita dapat memasukkan 4 atom H ke dalam orbital yang ada. Nah, jadinya sekarang setiap kotak sudah punya pasangannya masing-masing. Nah, di mana S ada sepasang dan P ada 3 pasang. Dari hibridisasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa hasilnya adalah S karena S-nya ada sepasang dan P3 karena P-nya ada 3 pasang. Karena dia rumusnya adalah sp3, berarti dia bentuknya adalah tetahedral, seperti yang digambar sebelumnya. Nah, ini dia gambar dari bentuk molekul CH4. Sekian penjelasannya. Terima kasih semuanya karena sudah menonton. Hope you like it.